saraf itu berfungsi di bawah normal. Jadi ada yang neuropati diabetik umum bergejala pada sistem saraf sensorik, ya, sehingga telapak tangan, telapak kaki itu kebas, menginjak besi, menginjak tanah, menginjak karpet, menginjak paku payung, kadang-kadang rasanya hampir sama. Kalau misalnya dia berendam dengan air hangat, tidak terasa hangatnya, sehingga tambahkan lagi air panas, tambahkan lagi air panas, baru kerasa hangatnya, padahal suhunya sangat panas, sehingga kakinya melepuh. Akibat apa? Neuropati diabetikum. Diabetes juga berpengaruh pada saraf lain, misalnya pada saraf mata. Saraf mata terganggu, kemudian lama-kelamaan pandangan menjadi buram, dan lain sebagainya. Diabetes juga berpengaruh, ibu bapak semua, pada sistem perbaikan tubuh. Luka pada orang diabetes, penyembuhannya itu lebih lama daripada pada orang yang tanpa diabetes. Artinya ibu bapak semua, penyakit yang kedua ini, diabetes, mempunyai dampak ikutan yang sangat banyak dan sistemik. Yang ketiga adalah penyakit dislipidemia atau hiperkolesterolemia. Sebenarnya hiperkolesterol itu belum tepat ya. Yang disebut, yang dimaksud adalah dislipidemia. Atau bolehlah kita misalnya ngambil, minjem istilah saja, hiperkolesterol atau penyakit kolesterol ya. Jadi kolesterol juga sama, ini bisa menjadi leading faktor untuk terjadinya sumbatan-sumbatan di pembuluh darah. Sumbatan pembuluh darah di jantung, sumbatan pembuluh darah di otak, dan lain sebagainya. Penyakitnya sudah bisa diduga kan? Penyakit jantung yang bisa menyebabkan serangan tiba-tiba, acute coronary disease, acute coronary syndrome, begitu ya, ACS. Kemudian juga dislipidemia atau sumbatan pembuluh darah juga bisa terjadi pada otak dan lain sebagainya. Nah, ibu bapak semua, itulah 3 penyakit yang memang menjadi leading faktor untuk timbulnya penyakit-penyakit lain yang terjadi secara sistemik, secara menyeluruh di dalam tubuh kita. Ketika kita pelajari apa sih sebetulnya esensi dari penyakit tersebut, banyak penelitian yang telah dilakukan ibu bapak semua. Ternyata ketiga penyakit tersebut, yaitu penyakit hipertensi, penyakit diabetes, kemudian juga penyakit hiperkolesterolemia, 83% disebabkan oleh tata kelola makanan yang salah. Ada yang mengatakan lagi 68%, 83%. Intinya, ketiga penyakit tersebut, leading faktor atau faktor penyebab utama, faktor risiko utama adalah dari faktor pengendalian makanan. Coba kita telusuri satu-satu ya. Hipertensi, apa pengaruh dari makanan? Ada banyak. Di antaranya makanan yang tinggi natrium. Makanan tinggi natrium dari mana saja? Dari garam. Dari apa lagi? Dari penyedap. Kan mononatrium glutamat ya, itu penyedap. Dari mana lagi? Dari pengawet, ya. Pengawet juga mengandung natrium yang banyak. Apakah makanan kita sering mengandung penyedap? Ya dok, kadang-kadang pakai mecin. Bukan kadang-kadang, rata-rata bumbu saset itu hampir semuanya pakai mecin atau pakai mononatrium glutamat. Ya. Kemudian makanan yang kita konsumsi, apalagi yang mengandung natrium banyak. Contoh, misalnya makanan-makanan yang diawetkan. Baik itu makanan diawetkan secara langsung ya dengan pengolahan-pengolahan tradisional, ataupun makanan-makanan pengawet yang sering kita beli dalam bentuk kemasan kan. Nah, itu juga sama. Coba kita evaluasi berapa banyak dalam sehari kita menggunakan atau mengkonsumsi makanan-makanan yang berpengawet. Ya. Kemudian apalagi ada pewarna buatan. Kemudian juga makanan yang dicampur dengan pengawet, penyedap, pewarna, kemudian perasa, ya. Jadi makanan-makanan artifisial seperti itu, artifisial apa ya istilahnya ya? Makanan-makanan yang bercampur seperti itu umumnya mengandung kadar natrium yang tinggi. Apakah makanan tersebut sering kita konsumsi? Silakan evaluasi masing-masing. Itu diantaranya ya. Kalau kita berbicara hipertensi, memang hipertensi itu ada hipertensi esensial dan non-esensial. Baik, yang kedua, kita berbicara tentang diabetes. Apakah faktor makanan di sini berpengaruh?
Jawabannya sangat berpengaruh. Penelitian di Amerika oleh Asosiasi Diabetik Amerika, ADA, American Diabetic Association, ya, menemukan fakta bahwa para remaja di Amerika, ya, mempunyai resiko untuk diabetes. Mereka itu disebut dengan prediabetes. Prediabetes, ibu bapak semua. Dan dari hasil penelitian didapatkan prediabetes lebih dari setengahnya. Jadi prediabetes itu diprediksi 2 tahun, 5 tahun, 8 tahun kemudian akan jatuh pada kondisi diabetes. Jadi para remaja itu yang saat ini gula darahnya normal saja, kemudian HbA1c-nya normal saja, tidak ada gejala sering haus, tidak ada gejala sering makan, tapi dia mempunyai risiko diabetes. Ada gejala sebagian yang muncul yang disebut dengan prediabetes, ya. Prediabetes 80% dia akan jatuh pada kondisi diabetes. Nah, tetapi di American Diabetic Association juga dia merilis hasil penelitiannya. Lebih dari 50% yang tadinya akan menjadi diabetes, hanya dengan pengaturan pola makan lebih dari setengahnya dia bisa terhindar dari diabetes. Betapa besar coba untuk mencegah seseorang masuk ke dalam kondisi penyakit yang memang mempunyai dampak yang simultan dan sistemik. Dari apa? Dari pengaturan makanan. Jadi alangkah besar ibu bapak semua pengaturan makanan ini dalam mencegah penyakit yang menjadi leading faktor penyakit-penyakit lain, yaitu diantaranya diabetes. Apakah pengobatan diabetes juga hanya dengan obat? Tentu tidak ya teman-teman semua ya. Banyak ahli gizi yang terlahir dari penyakit diabetes dalam tanda kutip, sehingga mempunyai advis atau mengenai anjuran-anjuran bagaimana sih supaya makanan itu dikelola agar gula darah itu terkontrol. Pengobatan atau kontrol diabetes atau pengendalian gula darah yang utama bukan hanya dari insulin, bukan hanya dari obat, tetapi dari faktor makanan. Iya kan, ibu bapak semua? Nah, yang ketiga, penyakit ketiga tadi apa? Hiperkolesterolemia atau dislipidemia. Dari mana kira-kira faktornya? Apakah dari faktor makanan? Iya. Jadi faktor makanan ini ternyata sangat berpengaruh terhadap 3 penyakit yang menjadi leading faktor penyakit-penyakit yang berdampak pada tubuh secara sistemik. Artinya ibu bapak semua ternyata dengan mengendalikan makanan banyak sekali nih penyakit-penyakit yang bisa kita cegah. Dengan pengendalian makanan banyak sekali penyakit-penyakit yang bisa kita terapi, ya. Sehingga kalau kita pernah dengar, jadikanlah makanan sebagai obat, bukan obat sebagai cemilan, ya. Punten. Jadi jangan jadikan obat sebagai makanan, tapi jadikanlah makanan sebagai obat-obatan. Bedanya ya jelas beda ya. Kalau menggunakan makanan sebagai obat, artinya makanan tersebut berfungsi sebagai sumber nutrisi, dan berfungsi juga sebagai terapi atau pencegahan terhadap penyakit-penyakit tertentu. Contoh, misalnya ibu bapak sering mengkonsumsi makanan yang kalau di komposisi buah dan sayur itu lebih banyak dari komposisi daging. Artinya menggunakan flavonoid yang terkandung dalam sayuran dan buah tersebut sebagai sumber antioksidan diantaranya. Kok dokter sering nyebut antioksidan apa sih? Ibu bapak semua, ketika zaman dulu, sumber penyakit yang terbesar selain penyakit-penyakit yang diakibatkan penyakit menular, ya, adalah penyakit infeksi, ya. Penyakit infeksi itu dulu menjadi sesuatu yang sulit ditangani sebelum ditemukannya antibiotik, ya. Nah, kalau kita berbicara antioksidan, artinya ada molekul di dalam tubuh kita ini yang tidak stabil sifatnya itu. Karena apa? Karena kelebihan dari satu molekul. Jadi tidak stabil. Akibatnya, molekul tersebut menjadi agresif dan membuat kerusakan di mana-mana, begitu ya.
Ibaratnya di dalam kalau di kita mungkin ada orang mungkin yang mempunyai gangguan mental gitu ya. Nah, sehingga mengganggu kemana-mana. Nah, makanan-makanan yang dari sayuran segar dan buah-buahan segar itu mengandung flavonoid, di antaranya juga mengandung antioksidan yang bisa menetralkan penyebab kerusakan-kerusakan itu terjadi, ya. Jadi ketika kita menggunakan menjadikan makanan sebagai obat bisa, sangat bisa. Bahkan pada makanan, pada bumbu-bumbu tertentu itu juga merupakan pengobatan terhadap penyakit khusus. Kemarin kita telah bahas ya 3 pekan kemarin bagaimana peranan kunyit itu bisa menurunkan resiko infeksi Helicobacter pylori. Bagaimana kunyit ya, kunyit yang dikonsumsi baik itu dari bumbu, dia bisa memperbaiki lapisan lambung dan bisa menjadi atau bersifat gastroprotektif. Itu dari kunyit, ya. Makanya gunakan kunyit juga sebagai salah satu bumbu makanan yang kita sering konsumsi begitu ya, dan lain sebagainya. Artinya ibu bapak semua, bisakah makanan itu bertindak sebagai obat? Jawabannya sangat bisa. Obat apa dok? Obat lapar. Bukan obat lapar, maksudnya obat yang berfungsi untuk pencegahan dan untuk terapi bagi penyakit-penyakit tertentu. Begitu ibu bapak semua ya. Jadi bagaimana makanan itu berperan bukan hanya mencukupi nutrisi saja, tetapi menjadi sebagai bagian dari terapi atau pencegahan terhadap penyakit yang ada dalam diri kita. Jangan sebaliknya, jangan menggunakan obat sebagai cemilan ya. Ibu bapak mungkin di sini ada yang sedang diuji sehari mengkonsumsi obat 12 macam, ada yang 11 macam, nggak apa-apa ya. Itu juga sebagai bagian dari ikhtiar kita untuk sehat ya. Tetapi bagi sahabat-sahabat mungkin yang belum diuji penyakit-penyakit lain, semoga ini juga menjadi peringatan ya, bahwa faktor makanan merupakan faktor terbesar dari 3 penyakit yang bersifat sistemik seperti tadi. Ya, bisa diikuti ya ibu bapak semua. Jadi betapa penting kita mengurus makanan ya, untuk apa? Untuk tetap sehat dan untuk menjadi sehat. Untuk tetap sehat bagi mereka yang belum terkena penyakit, untuk menjadi sehat bagi sahabat-sahabat yang sedang diuji penyakit. Ya. Nah, alhamdulillah kita punya role model ibu bapak semua. Segala aspek kehidupan, termasuk masalah makanan. Dan role model tersebut termaktub dengan detail, dengan presisi, dan terverifikasi data-datanya itu. Lewat apa? Lewat hadis. Jadi ketika kita berbicara ingin menggunakan makanan sebagai obat dan bagaimana tata cara makan yang sehat, maka kita bisa telusuri tuh bagaimana tata cara sehat makan Rasulullah SAW, sehingga dalam hidupnya hanya 2 kali itu sakit. Kita bisa telusuri ibu bapak semua. Kalau kita berbicara tentang perilaku orang-orang terkenal di alam dunia ini, biografinya ada, belum tentu loh sedetil bagaimana Rasulullah mempunyai biografi dalam bentuk hadis. Contoh, bapak ibu misalnya mengenal tokoh terkenal di dunia siapa aja ya, yang ada biografinya, coba cari. Misalnya Abraham Lincoln, mantan presiden Amerika, dikatakan biografinya itu biografi lengkap. Apakah biografi beliau itu memuat bagaimana makan pagi, makan siang, makan malam, bagaimana tata cara makannya, bagaimana beliau memilih makanan yang boleh, makanan yang tidak boleh? Apakah ada? Saya pastikan itu tidak ada. Tapi ketika kita belajar tentang biografi Rasulullah SAW dalam tanda kutip ya, apakah ada tata cara beliau makan pagi? Jam berapa beliau makan pagi? Ada. Jam berapa beliau makan siang? Ada datanya. Terverifikasi lewat hadis. Nanti kita coba lihat hadisnya. Kalau makan misalnya pada hari Jumat, jam berapa beliau makan makan setelah pada waktu hari Jumat makan siang? Ada hadisnya juga. Jam berapa beliau makan malam? Ada juga hadisnya.
Sehingga kalau kita kaji secara ilmiah, ya khususnya dalam bidang kedokteran, kita akan menemukan pola makan Rasulullah SAW yang datanya itu valid dan terverifikasi. Valid datanya itu. Contoh dalam salah satu hadis ya, bagaimana Rasulullah SAW makan malam, ya. Ibu bapak bisa baca coba di hadis Bukhari nomor 632. Kan sering makan malam itu menjadi kontroversi ibu bapak semua. Kontroversi dari mana? Ah, saya mah lagi diet, nggak makan malam. Karena kalau makan malam, kemungkinan energi yang diperoleh itu akan disimpan menjadi cadangan. Dan kemungkinan ini menjadi timbunan lemak. Benar? Ada benarnya juga. Ah, saya mah kalau makan malam itu biasanya sambil ngobrol atau sambil diskusi dengan saudara, dengan teman, dengan partner kerja, dan lain sebagainya. Jam berapa Pak makan malam? Ya bisa jam 9, bisa jam 10 di tempat makanan tertentu sambil lobby-lobby gitu ya. Ada kebiasaan ini? Banyak. Tapi ketika kita berbicara bagaimana makan malam yang sehat, kapan makan malam sehat itu, maka kita akan coba lihat di hadis Bukhari nomor 632 itu. Dari kalau kita lihat ya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila makan malam sudah dihidangkan, maka makanlah terlebih dahulu sebelum kalian melaksanakan sholat maghrib. Artinya jam berapa ini waktu makan malam? Sekitar maghrib ya. Iya. Dan janganlah kalian tergesa-gesa dalam menyelesaikan makanan. Nih, di sini ada dua makna teman-teman semua. Waktu makan malam itu kira-kira sekitar maghrib lah. Jarang sekali beliau makan itu setelah waktu Isya, ya. Dan ada keterangan lagi, Rasulullah tidak pernah tidur ya berdekatan dengan waktu setelah makan. Nanti kita akan cari makna medisnya. Jadi ibu bapak semua, dari waktu makan saja ya, ada tuh di biografi Rasulullah. Jadi kalau kita misalnya makan malam jam 9, jam 10 malam itu rata-rata jam segituan ya, kalau lagi pertemuan begitu ya, atau reuni jam rata-rata jam segitu kan makan malamnya. Ya, boleh apa tidak dok kalau begitu? Ya bukan masalah boleh atau tidak. Kalau masalah boleh, insya Allah tidak pernah dilarang oleh Nabi. Pertanyaannya sehat apa tidak gitu ya. Nah, waktu makan juga ternyata ada. Ya, sekarang dok bagaimana sarapan pagi? Rasulullah itu sarapan pagi jam berapa ya? Ada yang tahu ibu bapak semua sarapan paginya Rasulullah jam berapa? Ya, jadi ibu bapak semua banyak riwayat yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW sejak sholat subuh itu tidak beranjak dari tempat sholatnya. Kapan beliau pergi? Ketika matahari sudah terbit. Kemana beliau pergi? Ke rumah beliau. Apa yang dilakukan? Rasulullah pulang ke rumahnya untuk sarapan. Artinya sarapan pagi juga ada. Dan ini contoh karena Rasulullah. Ya ibu bapak semua ya. Jadi makan malam udah ada tuh jelas. Sarapan pagi atau udah ada jelas. Nah bagaimana dengan makan siang? Makan siang juga ini hadisnya lebih dari 3 hadis. Ibu bapak semua. Kapan makan siangnya Rasulullah? Rata-rata Rasulullah selalu makan siang sebelum waktu zuhur. Ya, hadisnya macam-macam sahabat-sahabat semua. Kecuali pada hari Jumat. Kalau lihat dari hadis Bukhari nomor 5807. Dikatakan di sana bahwa dari Sahal bin Sa'ad berkata, kami sering qailullah itu tidur siang ya, qailullah tidur siang dan makan setelah sholat Jumat. Jadi kalau hari biasa Rasulullah SAW makan siang itu sebelum zuhur, tetapi untuk hari Jumat Rasulullah itu makan siangnya itu setelah sholat Jumat. Ada tuh waktu makan. Jadi waktu sarapan sudah jelas ada, waktu makan siang ada, waktu makan malam juga ada. Termaktub dalam hadis yang sahih dan terverifikasi. Nah, ibu bapak semua, ketika kita berbicara tentang bagaimana pola makan, maka di sana ada waktu makan, kemudian juga apa yang dimakan, kemudian bagaimana cara atau adab makannya. Aisyah nanti sebentar, boleh? Nanti main ya. Ya. Jadi ada bagaimana tata cara makan dan makanan apa saja yang boleh, yang baik dan yang tidak baik.
Sini saya berdiri. Hmm? Ini nih. Ya. Jadi ibu bapak semua, ya, alangkah lengkapnya kita coba telusuri satu persatu. Ya, kita berbicara tentang tadi bagaimana waktu makan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari kemudian dari apa namanya sarapan pagi, kemudian makan siang dan makan malam. Nah, sebelum saya lupa nih, ada studi yang bagus, penelitian yang bagus tentang pencegahan penyakit GERD, gastroesophageal reflux disease. Jadi asam lambung yang naik. Jadi dari lambung naik ke tenggorokan, kemudian bisa menimbulkan gejala-gejala panas, terbakar, kemudian iritasi, radang, dan lain sebagainya. Bahkan bisa terjadi gangguan pada suara karena bisa radang pada saluran pernapasan. Itu GERD, penyakit GERD ya. Salah satu pencegahan dari penyakit GERD adalah tidak tidur setelah makan. Jadi ada jeda waktu makan dan waktu tidur. Berapa jedanya? Banyak pendapat para ahli. Ada yang mengatakan 3 jam setelah makan baru boleh tidur dengan reason atau dengan alasan bahwa makanan-makanan padat itu akan berada di dalam lambung, diolah, dan kemudian akan masuk ke dalam usus halus, usus 12 jari itu dalam waktu 3 jam. Ada juga yang mengatakan 2 jam. Kenapa? Makanan itu tidak semuanya padat. Makanan tersebut juga bercampur air, bahkan setelah makan juga minum. Artinya makanan tersebut lebih encer, sehingga dia bisa lewat dari lambung itu sekitar waktu 2 jam. Ya kan? Nah, kita coba lihat ya, jam berapa Rasulullah itu tidur. Jam berapa ibu bapak semua? Rasulullah SAW tidur itu rata-rata tidak jauh dari waktu Isya. Kapan Rasulullah makan terakhir? Sekitar waktu maghrib. Jadi kalau misalnya waktu maghrib sekitar jam 6, waktu Isya misalnya sekitar jam 8, ya ada jeda. Sekira apa? Sekira waktu 2 jam, 1,5 sampai 2 jam. Kalau misalnya kita mengkonsumsi makanan kurang dari 2 jam, kurang dari 1 jam kemudian tidur, sangat besar kemungkinan terjadinya GERD. Ya, itu dari penyakit tentang GERD. Ya. Baik, kita kembali ke makanan ibu bapak semua. Kita tadi coba lihat waktu makan Rasulullah. Nah, sekarang dari hal makanan apa aja sih kalau kita lihat Rasulullah itu sarapannya apa saja? Rasulullah sarapannya apa Bu? Pak? Nasi goreng? Nasi uduk? Atau apa ya? Baik, coba kita lihat ya. Ibu bapak semua, dari Aisyah, Rasulullah SAW bersabda, pada kurma ajwa yang tumbuh di aliyah, yang dimakan di awal pagi, terdapat obat bagi semua penyakit, termasuk sihir, termasuk racun yang ada di sana. Artinya Rasulullah mencontohkan dan merekomendasikan untuk sarapan itu seperti sarapan dengan kurma. Artinya ibu bapak semua ternyata kalau dilihat dari porsinya 7 kurma itu ya, kurma 7, 5 atau 3, kurma misalnya 3, itu mempunyai kalori sekitar 150 kilokalori. Kurma itu 7 mempunyai kalori itu sekitar 800 sampai 1200 kilokalori. Tergantung dari besaran kurmanya ya. Kalau kurma mazol itu kan besar. Kalau kurma sukari juga itu kalorinya besar. Beda dengan kurma ajwa. Jadi 7-nya kurma ajwa dengan 7-nya kurma sukari itu akan berbeda nilai kalorinya. Artinya ibu bapak di sini ada rentang nih. Ada rentang energi yang dikonsumsi pada pagi hari. Berapa? Berkisar antara 150, 300 sampai 1200 kilokalori. Apakah itu cukup? Cukup. Sampai kapan? Kira-kira sampai 4 jam atau 3 jam kemudian. Jadi kalau kita mengadakan aktivitas pada pagi hari, ya, kemudian bekerja pada siang hari, energi yang diperlukan itu tercukupi oleh menu sarapan pagi. Ya, kita masuk lagi makan siang. Rasulullah itu makan siangnya apa sih? Ibu bapak semua, kalau kita baca, ya,
makan siang Rasulullah itu ada beberapa makanan kegemaran, ya. Coba kita lihat, punten saya coba apa namanya, eh, lihat datanya dulu sebentar. Nih, makanan kesukaan Nabi, minuman kesukaan. Ini belum nggak tayang di itu ya, di slide ya. Baik, saya coba ini saya bacakan saja. Ibu bapak yang menyimak di MKFM, mudah-mudahan ini dapat tervisualisasikan ya. Jadi kalau Rasulullah makan siang, makanan itu terdiri dari roti atau juga dari gandum yang kasar. Nah, kenapa saya berikan garis bawah gandum yang kasar? Nanti akan coba uh, lihat penelitian yang sedang tren dari tahun 2002 tentang gandum yang kasar, ya. Jadi Rasulullah itu makan siangnya itu roti karena pada di daerah Jazirah Arab makanan pokoknya itu adalah roti. Kemudian juga gandum yang kasar. Kemudian kadang dicampur dengan minyak zaitun sebagai pelengkap. Kadang juga beliau mengkonsumsi daging kambing dan bagian paha adalah bagian kesukaan beliau. Dari sini ya. Kemudian ada makanan lain nggak? Makanan yang disukai Rasulullah SAW ada di sini juga nih. Jadi kalau kita lihat makanan kesukaan Nabi itu adalah disebut barley. Saya juga belum lihat ya. Barley itu katanya mirip gandum, ya. Kemudian juga ada khosin. Khosin itu gandum yang kasar. Kemudian keju, kemudian juga cuka. Nah, kurang lebih makanan siang beliau itu seperti itu. Ada gandum, kemudian juga ada gandum yang kasar, kemudian juga ada dagingnya juga. Tidak setiap hari makan daging, kemudian tidak setiap hari juga makan keju. Artinya ibu bapak semua, kalau kita lihat karakter dari gandum yang kasar yang sering dikonsumsi Rasulullah itu mempunyai manfaat yang berbeda dengan gandum yang halus, mempunyai manfaat yang berbeda dibandingkan dengan tepung terigu. Kenapa? Kadar serat itu di sana sangat tinggi, kandungan pektinnya juga sangat tinggi pada gandum yang kasar. Ibu, Bapak mungkin pernah lihat ya di supermarket, ada roti yang putih terigu, ada juga roti yang dari gandum yang merah itu ya. Pernah lihat kan ya kalau di supermarket tuh. Itu sama dua-duanya sebetulnya dari gandum, cuma olahannya yang berbeda. Kalau misalnya roti yang putih itu berarti gandumnya itu sudah digiling beberapa kali, beberapa tahap menjadi terigu. Kalau gandumnya yang kasar itu masih mengandung serat-serat gandum yang kaya akan pektin diantaranya selain B1, B6, dan B12. Seperti halnya ibu bapak pernah mungkin mengkonsumsi nasi merah, beras merah ya, nasi merah ya. Ya, beras merah jarang kan dimakan. Yang makan beras merah siapa? Burung gitu ya. Jadi kalau beras merah itu satu kali penggilingan itu kasar, dua kali penggilingan itu agak halus, tiga kali itu bersih. Makin bersih itu makin enak untuk dimakan, tetapi kandungan seratnya bioflavonoid itu terletak di kulit-kulit ari. Antara apa? Antara kulit dengan biji dari padinya. Pektin di mana kandungannya? Kandungannya ada di kulit ari. Flavonoid juga banyak juga di sana. Jadi beras merah dua kali penggilingan itu mempunyai kadar nutrisi yang berbeda dengan beras merah dengan tiga kali penggilingan, tiga tahap penggilingan. Ya, kandungan serat B1, B6, B12 itu lebih banyak pada hanya dua kali penggilingan. Kalau satu kali, ini metode penggilingan zaman dulu ya. Kalau sekarang saya nggak tahu berapa kali ngegiling ya. Pak Dadang Usiana sebagai ahli beras tuh. Jadi di sini maksud saya itu ada memang begitu digiling itu agak kasar begitu, yang itu memang tidak untuk dikonsumsi. Kalau yang kedua itu masih ada kulit-kulit arinya, yang itu yang bagus. Kalau makan kalau dimasak itu makan agak perak ya, agak bear. Tetapi justru di sanalah. Nah, kembali kita ke gandum. Jadi ibu bapak semua ini mempunyai karakter. Tahun 2002, 2003, bahkan tahun 2006, penelitian tentang makanan dari gandum yang kasar itu sangat banyak. Silakan baca jurnal-jurnalnya. Diteliti di sana, ternyata gandum yang kasar itu mempunyai keunggulan. Dari apa?
keunggulan dari kadar vitamin yang lebih lengkap, keunggulan dari bioflavonoid yang lebih banyak, dan keunggulan dari pencegahan penyerapan kolesterol di dalam usus. Jadi pantas kalau mereka misalnya mengkonsumsi dengan daging, dengan lemak, begitu ya, yang terlalu banyak, mereka anjurkan untuk makan makanan tertentu yang berasal dari gandum yang kasar itu. Itu penelitian banyak, Ibu Bapak semua, di tahun 2005-2006 tuh, banyak. Silakan ditelusuri dengan keywordnya yang apa namanya mempunyai kesamaan dengan makanan yang berasal dari gandum yang kasar itu. Oatmeal dari mana? Dari serat gandum juga. Fungsinya untuk apa? Untuk mencegah diabetes, kemudian untuk mencegah dislipidemia. Dari mana itu? Dari gandum yang kasar. Jadi ibu bapak semua, Rasulullah SAW menyukai makanan-makanan tersebut. Ternyata hikmahnya bisa kita tracking, bisa kita telusuri. Ya, itu dari makanan yang disukai Rasulullah. Makan siang itu Rasulullah rata-rata seperti itu. Kemudian ada nggak tambahan-tambahan lain, dok, makan siang Rasulullah? Ada. Dari 4 hadis kita coba kumpulkan, saya coba bikin list. Buah kesukaan Nabi itu ada 5, ya, diantaranya, yaitu kurma, anggur, melon, semangka, kemudian ada buah ara namanya itu, ya. Nah, bagaimana dengan kesemuanya ini? Apakah Rasulullah konsumsi tiap hari? Tidak juga, ya. Di kitab At-Tirmizi, ya, ada tentang bagaimana keseharian Rasulullah SAW. Beliau makan juga ternyata variasi. Tidak setiap hari beliau makan anggur, tidak setiap hari beliau makan semangka juga, bahkan tidak setiap hari juga beliau makan kurma. Artinya ada varian makanan di sini. Ibu bapak semua, kalau kita lihat tidak semua makanan tersebut memang bisa tercukupi dengan satu jenis, dengan satu gandum saja, tetapi ada juga makanan-makanan lain. Kemudian minuman kesukaan Rasulullah SAW apa aja? Yang pertama adalah air putih, ya, paling disukai oleh beliau. Air zam-zam juga. Selain air putih, air apa lagi, dok? Ada air susu, susu kambing, ya. Ada beberapa hadis yang mengatakan apabila Rasulullah diberikan susu kambing oleh tetangganya, maka Rasulullah konsumsi pada siang, pada pagi gitu ya. Kadang-kadang Rasulullah konsumsi pada sore hari. Susu. Kemudian apa lagi? Nah, ini yang tren teman-teman semua. Infus water. Infus water itu tren di tahun 2001. Kemudian juga sampai tahun 2014, 2015 itu masih tren infus water. Sampai saat ini kadang-kadang kalau misalnya ibu bapak makan di hotel sarapan pagi, itu ada tuh satu galon. Di sana itu ada jeruk biasanya, Maya, kemudian ada buah-buahan lain, ya. Ada buah-buahan biasanya lebih dari 2 jenis buah-buahannya, infus water. Jadi air putih yang dimasukkan campuran buah-buahan yang di sana disimpan, didiamkan selama 6 jam atau lebih. Infus water. Nah, suatu saat mungkin kita coba bahas ya infus water ala Nabi seperti apa ya, ya. Karena apa? Karena air yang dicampur dengan buah-buahan itu ternyata mempunyai kekayaan, mempunyai kekayaan mineral bioflavonoid juga tidak kalah dari buah-buahan, ya. Nah, kalau Rasulullah infus waternya apa sih? Apakah dengan buah semangka? Saya belum lihat hadisnya. Mungkin juga. Tetapi kalau yang sering dilakukan adalah infus water ala Rasulullah itu adalah dengan kurma kering atau dengan kismis. Kalau kismis itu kan dari anggur ya, anggur yang dikeringkan. Jadi air putih dicampur dengan kurma kering, kadang-kadang dicampur dengan kismis. Cuma saya belum dapat nih keterangannya berapa jam Rasulullah SAW mencampur air putih itu dengan kismis atau dengan kurma kering. Saya belum dapat keterangannya. Ibu bapak yang mungkin sudah mempelajari ini bisa share ya di komennya di YouTube-nya Agim, ya. Insya Allah nanti saya baca. Barangkali punya pengalaman atau punya pernah mempelajari begitu ya hadis-hadis tentang infus water ala Rasulullah SAW. Nah, kadang juga air putih dicampur dengan madu.
itulah minuman kesukaan Rasulullah. Jadi air putih, kemudian air jam-jam, kemudian susu, kemudian air yang dicampur dengan kurma kering atau kismis. Oke, Ibu Bapak semua ya. Ada lagi nggak minuman kesukaan Rasul? Ada. Di antaranya adalah air jahe. Ya, itulah 5 minuman kesukaan Rasulullah SAW. Ya, dok, kalau dilihat di sini kok nggak ada misalnya minuman berfermentasi, ya nggak ada. Saya juga nggak baca di sini. Ada juga minuman berfermentasi yang lain. Ada susu kambing yang difermentasi, ya. Baik, itu Ibu Bapak semua tentang bagaimana makanan kesukaan Nabi, bagaimana buah-buahan kesukaan Nabi, juga minuman-minuman yang disukai oleh Rasulullah SAW. Jadi Ibu Bapak semua, ketika kita belajar tentang makanan, ya, maka makanan tersebut jadi penyehat, jadi pelengkap atau pemenuh kebutuhan dalam untuk aktivitas dan kegiatan-kegiatan lain dalam keseharian. Baik, itu tentang makan. Nah, sekarang bagaimana tata cara adab makan Rasulullah SAW? Nah, kalau berbicara tentang adab di sini, ya Ibu Bapak punten, saya cek lagi datanya di sini. Adab makan Rasulullah SAW, pertama, bagaimana Rasulullah menghargai makanan tersebut sebagai sesuatu yang memang mempunyai nilai. Ibu Bapak pernah mungkin dengar ceramah dari AA, ya. Ketika kita berhadapan makanan, maka kita bukan hanya berhadapan dengan nasi dan lauk pauk, tetapi ada pendalaman dari makanan yang kita lihat. Coba kita bayangkan, nasi satu piring yang ada di hadapan kita sebetulnya itu mempunyai perjalanan yang sangat panjang. Dari mulai bibitnya disemai, kemudian setelah disemai berapa hari ya, menyemai bibit padi itu. Kemudian sambil menyemai padi, menyemai bibit, kemudian lahan disiapkan. Lahan ternyata juga kekeringan, kemudian airnya juga kelenturan, dan porositasnya juga ternyata diolah sedemikian rupa sehingga padi yang akan ditanamkan itu bisa tumbuh dengan subur. Kemudian padi itu ditanam, kemudian dikasih pupuk, kemudian dipelihara dari berbagai macam gulma yang ada, ya. Kemudian setelah dipelihara, kemudian diberikan antioksidan lagi. Diberikan apa namanya? Bukan antiseptik, apa namanya? Ya, pokoknya mah untuk hama lah, ya. Dipelihara untuk hama dan lain sebagainya, ya. Kemudian juga ada hama burung dan sebagainya, dipelihara terus sama petani kurang lebih. Padi itu berapa ya? 3 bulan. 3 bulan ya kalau padi itu, ya. Saya sebetulnya cita-cita jadi insinyur pertanian, ya. Tapi alhamdulillah belum tercapai. Dan mungkin nggak akan tercapai, ya. Karena sekarang kan udah nggak ada insinyur pertanian. Adanya sarjana pertanian apa ya? SP gitu. Sarjana pertanian, ya. Nggak ada insinyur pertanian sekarang, ya. Saya dulu ingin kuliah di IPB, tapi tidak terkabul, gitu ya. Karena nggak daftar ke IPB-nya. Baik, kita lanjut, ya. Jadi padi itu dipelihara sampai 3 bulan. Misalnya, ngarang aja saya kira-kira, ya. Padi 3 bulan, udah 3 bulan, kemudian dipanen. Sudah dipanen, apakah langsung makan? Enggak tuh. Kemudian dijemur dulu. Sudah dijemur mungkin, digiling, sudah digiling, kemudian dikemas. Kemudian dikirim ke pasar kemana. Kemudian sampailah ke dapur dan dimasak. Betapa panjang perjalanan nasi yang ada di hadapan kita. Adab Rasulullah SAW tidak pernah menghina makanan. Artinya, di sini ada sesuatu penghargaan terhadap mereka yang telah menanam, mereka yang telah memelihara, mereka yang telah memperdagangkan, betapa banyak orang yang terlibat di sana sampai terhidang nasi itu di hadapan kita. Orang yang mengingat seperti itu sangat kecil kemungkinan untuk mencaci maki makanan. Ya, makanan tersebut juga di sana juga ada daging, misalnya ada daging ayam, ada telur. Perjalanan telur sampai ke hadapan kita itu bukan sesuatu yang sederhana, kan, ya? Ya, ibu ayam mungkin harus dia mengandung dulu, mengandung bukan ya? Ya, mengandung telur lah, ya. Ibu ayam dia misalnya mengandung telur, dan apa namanya, telur itu mungkin ditempatkan pada tempat yang selayaknya. Mun murah kan pecah, ya.
Kemudian diperdagangkan dan memperdagangkan telur kan nggak seperti biasa, kemasan-kemasan tertentu sehingga utuh tuh sampai dapur kita ya. Ada yang disemur, ada yang diadar dan sebagainya. Tidak sederhana tuh, dari mulai ibunya ayam melahirkan telur, bertelur begitu ya, sampai ada di hadapan ini tidak sederhana. Jadi adab Rasulullah terhadap makanan adalah bagaimana Rasulullah menghargai makanan sebagai sesuatu yang sangat berharga bagi diri Rasulullah. Sudahkah kita menghargai makanan setinggi itu? Kenapa ibu bapak semua? Ada dampaknya. Makanan tersebut memang benda mati, tetapi bukan benda mati itu tidak mempunyai sesuatu yang bermakna ketika kita berkata baik atau berkata buruk. Ya, banyak penelitian yang mengatakan misalnya ada nasi, ada 4 macam nasi ini. Yang satu diberikan kata-kata baik, yang satu dicuekin aja, yang satu di kata-kata buruk, yang satu dimaki-maki. Pada beberapa hari kemudian, mana yang cepat busuk nasinya itu? Nasi yang dimaki-maki ternyata. Nah, ketika kita berhadapan dengan makanan, hargailah makanan tersebut sebagai sesuatu yang memang tidak biasa, sesuatu yang memang luar biasa bisa sampai di hadapan kita. Ya, itu dari adab. Ada berikutnya apa? Doa. Apa doa makan? Doa makan itu termaktub apa? Ada rasa syukur, kemudian yang kedua, ada permohonan keberkahan. Apa itu berkah? Kalau saya tinjauan berkah dari segi medis, berkah itu mempunyai manfaat bagi kesehatan dan bisa menurunkan angka kejadian dari penyakit. Jadi makanan yang berkah secara medis, kalau saya terjemahkan, ya punten ibu bapak kalau beda pendapat, bagaimana ternyata makanan itu bisa memenuhi hak-hak tubuh, sehingga bermanfaat bagi nutrisi. Dan bagaimana makanan tersebut juga bisa mencegah terhadap proses sakit dan kesakitan. Ada keberkahan di sana. Jadi tidak sederhana makanan itu. Kemudian apalagi adab makan Rasulullah? Tidak tergesa-gesa. Nah, tidak tergesa-gesa ini berdampak enggak? Ini sebuah penelitian ibu bapak semua yang dilakukan yang pernah dipresent apa namanya? Sebentar saya cek dulu punten penelitiannya ya. Oh iya, ini penelitiannya. Ini pernah saya sampaikan di MG Pagi, ibu bapak semua. Jadi penelitian ini lama, tahun 2011 dari sebuah jurnal tentang clinical allergy and immunology, ya, disampaikan pada kongres di Eropa pada tahun 2011. Jadi dari penelitian ini beliau meneliti ya, bagaimana sih sebetulnya pengaruh makanan itu terhadap kondisi badan secara keseluruhan. Bagaimana pengaruh makanan itu terhadap keluhan-keluhan yang ada di dalam tubuh. Bagaimana pengaturan makan terhadap keluhan-keluhan penyakit lambung. Ya, dari data ini didapatkan bahwa dengan mengatur makanan, apakah itu dari waktunya, kemudian jenis makanannya, kemudian dengan pola makanannya, maka 71% gejala-gejala berkaitan dengan kelainan sistem pencernaan, 71% dengan pengendalian makanan itu, 71% bisa mengalami perbaikan. Jadi 71% mengalami significant improvement. 71%. Artinya suatu angka yang sangat besar, ibu bapak semua. Jadi ketika kita berbicara tentang bagaimana mengelola makanan terhadap penyakit-penyakit ya yang ada di dalam tubuh, ternyata dampaknya itu sangat besar. 71% itu bukan angka yang kecil, ibu bapak, bagi sebuah terapi dan kemajuan dari sebuah penyakit, ya. Nah, ibu bapak semua, ya, adab makan yang Rasulullah contohkan adalah sikap makan pelan-pelan, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa, ya. Ini ada di hadis riwayat Baihaqi nomor 1795. Dikuatkan, bukan dikuatkan sih ya, dibuktikan dengan salah satu penelitian. Ternyata adanya kembung di dalam lambung, kemudian adanya basa sendawa di dalam lambung, sendawa yang sering terjadi sebagai keluhan bahkan cegukan. Sebagai dampaknya dari apa? Dari makan yang terlalu cepat, dari makan yang tergesa-gesa. Ini dari penelitiannya begitu, ya. Jadi ternyata makanan tergesa-gesa itu berdampak pada
pada tidak sehatnya lambung. Oke ya, Bu, Bapak semua ya. Nah, yang selanjutnya, apa sih adab makan Rasulullah SAW? Duduk. Aduh, ini penelitian tentang makanan, bagaimana makan duduk, bagaimana makanan dengan berdiri, apa bedanya, itu ternyata rumit, Ibu Bapak semua. Ada juga yang mengibaratkan makanan sambil duduk dan sambil berdiri ini berkaitan dengan sistem vagal yang ada di dalam lambung. Ada juga yang mainkan dengan sistem alur pencernaan dan lain sebagainya. Beragam makanan sambil. Mungkin ini harus kita bahas dalam wacana khusus ya. Kenapa? Karena Rasulullah juga pernah minum secara dengan berdiri. Ketika Rasulullah habis tawaf, ya, Rasulullah kan berdoa, kemudian minum air zam-zam, dan di sana Rasulullah minum air jamnya itu tidak duduk, tapi berdiri. Apa bedanya kalau minum air biasa, dalam keadaan biasa duduk, kemudian ketika minum air zam-zam berdiri? Bagaimana kajian medisnya? Ini kajian medis sangat panjang, Ibu Bapak semua. Jadi mungkin suatu saat kita akan coba lihat ya. Kemudian ada makan Rasulullah lagi bagaimana, yaitu tidak berbicara selagi makan. Nah, kali ini dampak medisnya itu dengan mudah bisa terlihat dan terverifikasi ya. Karena kan begitu masuk mulut, di sana itu kan ada dua cabang. Satu cabang ke saluran napas, satu cabang ke saluran pencernaan. Di sana ada ufula, di sana juga ada penutup katup ya. Kalau makanan sambil berbicara itu apa? Berbicara itu ada mengeluarkan udara dari saluran pencernaan. Karena berbicara itu hakikatnya adalah penekanan terhadap pita suara dengan intonasi yang berbeda-beda ditekan oleh apa? Dengan udara. Udara dari mana? Dari paru-paru. Jadi ketika udara dari paru-paru terbuka, waktu kita bicara, kita waktu makan, ada kemungkinan makanan tersebut masuk ke dalam saluran nafas. Dan ketika makanan itu masuk ke saluran nafas, itu sesuatu yang sangat berbahaya. Baik, sudah jam 6, Ibu Bapak, punten. Alhamdulillah, Ibu Bapak semua yang ada di MKTV, MKFM, Alhamdulillah sudah tepat pukul 6. Semoga kebersamaan tadi yang kita lalui dapat menjadikan wasilah datangnya ilmu Allah kepada kita semua. Semoga kita makin sehat dengan cara makan ala Rasulullah SAW. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.